Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Nur Huzaifah dari program studi Tadris Bahasa Inggris semester 1. Pada video kali ini saya akan menjawab 3 soal UTS mata kuliah Filsafat Umum. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan tentang perbedaan berpikir biasa dan berpikir filsafat. Pada dasarnya, filsafat memang termasuk dalam aktivitas berpikir, namun tidak semua orang yang berpikir dapat disebut berfilsafat. Berpikir biasanya dilakukan secara spontan, praktis, dan hanya untuk keperluan sehari-hari. Sedangkan berfilsafat itu memiliki ciri khusus, yaitu yang pertama bersifat kritis dan radikal. Radikal di sini memiliki arti mencari sampai ke akar persoalan. Yang kedua itu ada sistematis, yang selanjutnya ada rasional dan mendalam. Karena itulah semua aktivitas filsafat termasuk dalam berpikir, tetapi tidak semua aktivitas berpikir mencapai mendalam seperti filsafat. Maka tidak semua orang yang berpikir dapat dikatakan filsafat. Bisa jadi mereka berpikir secara spontan. Baik, kita masuk ke soal yang selanjutnya, yaitu pengertian filsafat, objek filsafat, dan cabang-cabang filsafat, serta kedudukan ilmu dan agama dalam filsafat. Yang pertama itu ada pengertian filsafat secara etimologis. Filsafat berasal dari kata philo yang artinya cinta dan sophi yang berarti kebijaksanaan. Jadi, kesimpulannya di sini pengertian filsafat sendiri yaitu cinta akan kebijaksanaan. Adapun secara istilah yaitu filsafat adalah usaha manusia untuk memahami hakikat sesuatu secara mendalam melalui akal budi. Yang kedua yaitu objek filsafat terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada objek material, yaitu segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan baik alam, manusia maupun nilai. Yang selanjutnya itu ada objek formal, yaitu cara filsafat melihat sesuatu secara kritis, radikal, rasional, dan menyeluruh. Yang selanjutnya itu adalah cabang-cabang filsafat, antara lain metafisika yang membahas hakikat keberadaan, epistemologi yang membahas tentang pengetahuan, etika yang membahas moral dan kebaikan, ada logika yang membahas cara berpikir yang benar. Yang selanjutnya itu ada estetika yang membahas tentang keindahan. Baik, selanjutnya di sini ada kedudukan ilmu dalam filsafat. Ilmu pengetahuan sebenarnya lahir dari rahim filsafat. Pada awalnya semua ilmu adalah bagian dari filsafat. Filsafat memberi dasar berpikir kritis bagi ilmu, sedangkan ilmu memberikan penjelasan empiris dan metode ilmiah. Jadi keduanya saling melengkapi. Ilmu menjawab bagaimana, filsafat menjawab mengapa. Yang selanjutnya di sini ada kedudukan agama dalam filsafat. Agama memberikan kebenaran yang bersumber dari wahyu, sedangkan filsafat menggunakan akal sebagai alat pencari kebenaran. Walaupun berbeda sumber, keduanya saling berjalan harmonis. Filsafat membantu menjelaskan dan merenungkan ajaran agama, sedangkan agama sendiri memberi arah moral dan spiritual bagi filsafat. Baik, masuk ke soal yang nomor 3, yaitu tokoh dan pemikiran berdasarkan periodisasi filsafat. Yang pertama itu ada masa Yunani kuno. Tokoh-tokohnya di antara lain ada Thales, Anaximander, dan Anaximenes. Di sini mereka bertiga fokus pada pencarian unsur dasar alam seperti air dan udara. Yang kedua ada masa Yunani klasik. Tokohnya ada Socrates, Plato, dan Aristoteles. Pemikirannya berkaitan dengan etika, dialog, teori dunia, ide, logika, dan metafisika. Yang ketiga ada masa abad pertengahan. Tokohnya antara lain Agustinus dan Thomas Aquinas. Pemikirannya berusaha menggabungkan filsafat Yunani dengan teologi Kristen. Yang keempat ada masa filsafat Islam, yaitu tokohnya ada Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd.
Pemikirannya di sini mencakup hubungan akal dan wahyu, logika, metafisika, serta kritik terhadap para filosof. Itulah ringkasan periodisasi sejarah filsafat beserta tokoh-tokohnya. Baik, demikian jawaban saya untuk UTS Filsafat Umum. Semoga penjelasan ini dapat dipahami dan memenuhi tugas yang diberikan. Saya Winda Nur Huzaifah. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.